membahas soal pembinaan kelas 6 mata pelajaran IPA, yaitu pembinaan Selasa Kamis putaran 2 atau SK2. Seperti yang kita ketahui bahwa di setiap pembinaan kita akan mengulang kembali materi-materi yang ada di kelas 4 dan yang ada di kelas 5. Pada kesempatan putaran SK2 ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang simbiosis. Pada materi simbiosis ini ada dua indikator yang harus anak-anak kuasai. Yang pertama yaitu menyebutkan contoh simbiosis, kemudian yang kedua menjelaskan alasan terjadinya simbiosis. Simbiosis yaitu hubungan yang erat antara dua makhluk hidup. Anak-anak, mari kita bahas satu persatu di soal pembinaan IPA pada SK2 ini. Oke, yang pertama, perhatikan tabel berikut. Di situ disajikan tabel nama simbiosis dan juga definisi. Bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya adalah pasangan yang tepat antara nama simbiosis dan definisinya. Nah, ini soalnya cukup mudah karena ini ya tipe soal hafalan. Jadi tinggal kecermatan anak-anak dalam memasangkan antara nama simbiosis dan definisinya. Oke, kalau kalian menemui soal seperti ini, alangkah baiknya kita cek satu persatu jawabannya. Nanti kalau misal ada satu pasangan yang sudah tidak cocok atau sudah tidak tepat, tidak usah dipilih. Yang pertama, pilihan jawaban A 1P, mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang satu pihak untung dan pihak yang lainnya tidak untung tidak rugi. Salah. Seperti yang kita ketahui, mutualisme yaitu satu untung juga atau saling menguntungkan. Berarti kalau ada 1P berarti salah. A salah, ini yang pilihan D juga ada 1P salah. Berarti tinggal B atau C. Coba 1R, mutualisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang satu pihak untung, pihak lainnya juga untung. Betul. Terus kemudian 2Q, komensalisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang satu pihak untung, yang pihak lainnya dirugikan. Kalau satu untung satu rugi itu adalah parasitisme. Berarti pilihan yang B salah. Coba pilihan C, 2P, komensalisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang satu pihak untung, pihak yang lainnya tidak untung tidak rugi. Betul. Kemudian 3Q, parasitisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang satu untung, yang satu dirugikan. Betul. 1R, mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang satu untung, yang satu juga untung. Betul. Berarti nomor 1 jawabannya adalah C. Kata kuncinya mutualisme, satu untung, satu untung. Komensalisme, satu untung, satu netral. Netral itu diartikan tidak untung, tidak rugi. Kemudian parasitisme, satu untung, satu rugi. Oke ya, sudah ingat ya anak-anak ya. Jangan sampai kebolak-balik definisi dari simbiosis ini. Kalau kemarin Pak sudah menyampaikan untuk memudahkan bisa ditulis kalau mutualisme plus sama plus. Kalau maksudnya plus itu satu untung, satu untung. Komensalisme plus untung dan netral. Netral itu tidak untung tidak rugi. Kemudian parasitisme satu untung, satu rugi. Gitu ya. Ini untuk memudahkan. Lanjut ke soal nomor 2. Tanaman A dan tanaman B hidup bersama. Tanaman A melekat pada tanaman B, melekat atau menempel pada tanaman B. Tanaman A menyerap sari-sari makanan tanaman B. Berarti si tanaman B ini sari-sari makanannya diambil atau diserap oleh tanaman A. Berarti tanaman B ini dirugikan. Tanaman A mendapatkan untung. Berdasarkan ilustrasi tersebut,
hubungan antara tanaman A dan tanaman B membentuk simbiosis. Kalau yang satu untung, yang satu rugi, berarti jelas simbiosis parasitisme. Nomor 2 jawabannya D, parasitisme. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan, hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis komensalisme. Apa itu komensalisme? Yaitu satu untung, satunya netral atau tidak untung, tidak rugi. Kita cek ya, Rafflesia menempel pada inangnya. Inang yaitu pohon yang ditumpangi. Ini termasuk parasitisme. Karena si Rafflesia untung, pohon inangnya dirugikan. Berarti bukan jawabannya. Kemudian yang kedua, tumbuhan sirih merambat pada pohon kelor. Sirih itu tidak menyerap sari-sari makanan, dia hanya mendapatkan tempat hidup saja. Berarti ini komensalisme. Sirihnya untung, tanaman kelornya tidak untung tidak rugi. Ini jawabannya. Tetapi untuk yang benalu sudah jelas, parasitisme. Benalu menyerap sari-sari makanan pada pohon mangga. Kemudian tali putri juga dia parasitisme. Itu ya anak-anak ya. Berarti untuk yang nomor 3 jawabannya adalah B, simbiosis komensalisme, yaitu tumbuhan sirih yang merambat pada pohon kelor. Kita lanjut ke soal nomor 4. Contoh hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis mutualisme, yaitu yang saling menguntungkan. Manakah? A. Kelelawar berbulu wol dengan kantong semar. Kelelawar berbulu wol ini salah satu jenis kelelawar. Dia ukurannya kecil. Dia biasanya singgah di dalam kantong semar. Ngapain dia singgah? Dia beristirahat. Kemudian bagaimana dengan kantong semar? Kantong semarnya diuntungkan. Dia bisa memperoleh kotorannya sebagai pengganti dari nitrogen. Jadi ini hubungan yang saling menguntungkan. Jawabannya A, mutualisme. Kalau tanaman anggrek melekat di pohon mangga, ya jelas ini komensalisme. Karena si anggrek hanya mendapatkan tempat tinggal tanpa menyerap sari-sari makanannya. Kemudian yang C, tumbuhan benalu. Lagi-lagi benalu, sudah tahu berarti parasitisme. Kemudian jamur panu, merugikan nggak kalau tumbuh di kulit kalian? Merugikan, bisa bikin gatal, kemudian bentuknya juga nanti jadi putih-putih kulitnya. Parasitisme. Jadi untuk jawabannya yang nomor 4, mana yang termasuk simbiosis mutualisme adalah A. Kelelawar berbulu wol dengan kantong semar itu mutualisme. Jelas ya anak-anak ya. Lanjut ke nomor 5. Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu pihak mendapat untung. Jadi yang satu itu untung, kemudian sedangkan pihak yang lain dirugikan. Berarti satu untung, satu rugi. Berarti apa ini simbosisnya? Jelas. Satu untung, satu rugi, parasitisme. Mana yang termasuk parasitisme? Kita cek. Cacing pita pada usus manusia. Ya, cacing pita ini mengambil sari-sari makanan di usus manusia. Betul, jawabannya adalah yang A. Sudah jelas. Kalau sirih dia hanya mendapatkan tempat tinggal saja. Berarti ini komensalisme. Kalau lebah dengan tumbuhan berbunga, lebah membantu lebah mendapatkan nektar, kemudian tumbuhan berbunga terbantu dalam proses penyerbukan. Berarti saling menguntungkan, mutualisme. Kemudian kalau paku tanduk rusa, jenis paku-pakuan jika menempel pada pohon tertentu maka akan membentuk komensalisme. Oke? Jadi jawabannya untuk yang nomor 5
adalah A. Cacing pita pada usus manusia. Yang lain karena komensalisme, mutualisme, dan komensalisme. Oke ya anak-anak ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk nomor 1 sampai nomor 5 ini kalian diminta untuk menyebutkan contoh simbiosis. Jika menemukan soal seperti ini, kalian harus cek satu persatu jawabannya, dan kalau bisa ditulis di sampingnya. Apa itu? Misal pilihan A-nya simbiosis apa, pilihan B-nya apa, C apa, D apa, sehingga diperoleh jawaban yang tepat. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 6 dan seterusnya ini indikatornya adalah menjelaskan alasan hubungan antara makhluk hidup atau menjelaskan alasan simbiosis. Kita cek nomor 6. Tumbuhan benalu tadi sudah dibahas di depan. Ini termasuk simbiosis parasitisme. Benalu diuntungkan, pohon mangga dirugikan. Tumbuhan benalu menempel pada pohon mangga. Hubungan antara kedua tumbuhan tersebut adalah benalu membantu penyerbukan mangga. Salah. Pohon mangga membantu perkembangbiakan benalu. Salah. Benalu menyerap zat makanan dari pohon mangga. Betul. Kemudian pohon mangga memperoleh makanan dari benalu. Salah. Yang paling tepat adalah benalu menyerap zat makanan dari pohon mangga. Nomor 7. Tumbuhan paku yang menempel pada pohon kelapa membentuk sebuah simbiosis. Tumbuhan paku tadi Pak Akhir sudah menyampaikan, jika menempel pada pohon-pohon yang lain akan membentuk sebuah simbiosis komensalisme. Tumbuhan pakunya untung, pohon yang ditumpanginya tidak untung, tidak rugi. Nah, berarti ini nanti cari mana yang menunjukkan tumbuhan pakunya untung, pohon kelapanya tidak untung, tidak rugi. Kita cek ya. A. Pohon kelapa mengambil zat hara dari tumbuhan paku, sedangkan tumbuhan paku mendapatkan tempat hidup. Salah. Masa pohon kelapa mengambil zat hara dari tumbuhan paku? Yang B. Tumbuhan paku mendapatkan tempat hidup. Betul. Sedangkan pohon kelapa tidak diuntungkan atau dirugikan. Nah, inilah jawabannya. Coba kita cek pilihan yang lain. Pohon kelapa memperoleh cadangan air, sudah jelas salah. D. Tumbuhan paku menyerap zat hara dari pohon kelapa. Bukan. Tanaman paku tidak menyerap zat hara dari pohon kelapa. Jadi untuk jawaban nomor 7 adalah B. Tumbuhan paku mendapatkan tempat hidup, sedangkan pohon kelapa tidak diuntungkan atau dirugikan. Selanjutnya nomor 8. Lalat buah sering mengerumuni pohon buah pada musim buah-buahan. Nah, kira-kira apa hubungan yang terjadi antara lalat buah dengan buah? Pastinya lalat buah mendapatkan tempat untuk berkembang biak dan juga bisa mendapatkan makanannya. Berarti kalau buah-buahnya biasanya membusuk ya kalau di rumun itu. Makanya ini termasuk simbiosis parasitisme. Kita cek mana yang menunjukkan parasitisme. Satu untung, satu rugi. Lalat tidak terpengaruh dan buah busuk. Salah. Buah kebal dari hama dan lalat membuat sarang. Salah. Lalat buah terlindungi dari serangan musuh dan buah tidak terpengaruh. D. Buah menjadi cepat busuk dan lalat buah mendapat tempat untuk berkembang. Inilah jawabannya. Jadi nomor 8 jawabannya adalah D. Nomor 9. Kupu-kupu dan tumbuhan berbunga memiliki hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Sama halnya seperti lebah tadi dengan tumbuhan berbunga. Mana yang menunjukkan? Yang tepat adalah yang B. Tumbuhan berbunga dibantu penyerbukan dan kupu-kupu mendapatkan nektar. Ini kan menunjukkan hubungan yang saling menguntungkan atau mutualisme. Kemudian untuk yang nomor 10. Hubungan antara kelelawar berbulu wol dan kantong semar. Tadi Pak sudah menjelaskan yang di nomor berapa tadi? Yang ini ya, nomor 4. Mana alasan yang tepat?
Alasan yang tepat tadi adalah kelelawar mendapatkan tempat berlindung, kantong semar mendapatkan nitrogen dari kelelawar. Jadi nomor 10 jawabannya C. Nah, inilah tipe 3 soal untuk materi simbiosis. Ini yang perlu Pak Akhir tekankan untuk memudahkan. Ini yang khususnya contoh tumbuhan yang menempel pada pohon lain. Nah, jika tumbuhannya itu dia contohnya tanaman anggrek, kemudian tanaman paku-pakuan, ada tanaman sirih. Nah, jika ketiga tanaman ini menempel pada pohon lain, maka si tanaman ini akan membentuk simbiosis komensalisme. Apa itu? Si tanaman anggrek, paku-pakuan, tanaman sirih itu diuntungkan, dia mendapatkan tempat tinggal. Tapi pohon yang lain tidak diuntungkan, tidak rugi. Misalkan tanaman anggrek menempel pada pohon mangga, berarti tanaman anggrek mendapatkan tempat hidup, kemudian pohon mangga tidak diuntungkan, tidak rugi. Beda dengan ini contoh tumbuhan yang menempel pada pohon lain, dia membentuk simbiosis parasitisme. Apa saja contohnya? Tadi ada benalu, tali putri, sama rafflesia. Ingat-ingat ya, kalau dia tanamannya anggrek, paku-pakuan dan sirih itu termasuk komensalisme. Kalau benalu, tali putri, rafflesia termasuk parasitisme. Oke, alhamdulillah untuk pembahasan soal IPA pembinaan kelas 6 putaran SK2 telah selesai. Semoga bermanfaat. Anak-anak diulang-ulang kembali atau dikerjakan lagi, dibaca-baca lagi sehingga anak-anak benar-benar paham dan kedepannya bisa bermanfaat dan bisa menyelesaikan latihan-latihan soal untuk selanjutnya. Anak-anak, demikian pembahasan dari Pak Hoir. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, kemudian ibadahnya harus tetap istiqomah. Semoga anak-anak senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Sukses buat anak-anak kelas 6 semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.